Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita kembali lagi dalam mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Dan hari ini kita akan membahas tentang isu-isu mengenai sekolah negeri dan sekolah swasta dari berbagai aspek, yang membahas sekolah SMA dan SMK dalam pembelajaran akselerasi dan konstruktivisme. Baik, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Lala Raudatul Salama dan Rakel Agnestasya. Akselerasi. Kata akselerasi diambil dari bahasa Inggris acceleration yang berarti percepatan. Dalam bidang pendidikan, istilah akselerasi memiliki makna konseptual tersendiri. Pengertian akselerasi diberikan oleh Presi sebagai suatu kemajuan yang diperoleh dalam program pengajaran pada waktu yang lebih cepat atau usia yang lebih muda daripada yang konvensional. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang proses belajar mengajar di kelas akselerasi. PBM di kelas akselerasi yaitu meliputi yang pertama model pembelajaran, di mana diferensiasi kurikulum yang telah disusun bagi siswa berbakat intelektual menurut pandangan Davis dan RIM dapat dilakukan melalui 3 jalur kegiatan. Yang pertama yaitu pengayaan, yaitu kegiatan belajar yang memungkinkan perluasan materi kurikulum. Lalu yang kedua yaitu tentang pendalaman, yaitu kegiatan belajar yang memungkinkan investigasi bidang studi secara lebih mendalam. Lalu yang terakhir yaitu tentang percepatan, yaitu kegiatan belajar yang memungkinkan untuk menyelesaikan materi belajar dalam waktu yang lebih singkat. Lalu juga kita akan membahas tentang evaluasi siswa berbakat intelektual di kelas akselerasi. Bagaimana yang sudah kita ketahui, penilaian adalah bagian integral dari proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Lalu penilaian siswa berbakat intelektual menurut Hollingworth dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama penilaian awal atau pre-assessment, merupakan metode strategi atau proses yang digunakan untuk mengetahui atau menentukan kesiapan belajar atau interest siswa. Penilaian awal ini bertujuan untuk merencanakan pengajaran yang sesuai, karena penilaian awal ini memberikan data dan informasi yang dapat menentukan tingkat kesulitan dan model belajar yang akan diterapkan. Lalu yang kedua yaitu penilaian berkala atau formative assessment, merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru untuk menentukan dampak dari aktivitas pengajaran yang telah dilaksanakan. Penilaian ini dilakukan ketika pengajaran berlangsung atau untuk melakukan penilaian terhadap materi yang baru disajikan. Penilaian berkala ini menyediakan data tentang tingkat pemahaman siswa terhadap tugas-tugas yang diberikan, memberi kesempatan kepada guru untuk membuat keputusan pemberian tugas atau pembelajaran baru yang lebih menantang siswa untuk mendorong perencanaan jangka pendek yang responsif terhadap formatif siswa terkini. Lalu selanjutnya yaitu penilaian akhir atau summative assessment, merupakan penilaian yang dilakukan setelah data performa belajar siswa terkumpul. Penilaian akhir merupakan sarana komunikasi tentang keberhasilan pengajaran kepada pihak-pihak yang terkait, meliputi siswa sendiri, wali atau orang tua siswa, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Penilaian akhir merupakan laporan tentang hasil prestasi belajar, apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dan apakah tujuan kurikulum telah tercapai atau belum. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang contoh isu akselerasi. Pada umumnya, sekolah terdiri dari kelas reguler yang merupakan kelas yang memiliki kapasitas 30-40 siswa dengan kurikulum sekolah berbasis internasional atau SBI. Hal ini secara umum menjadikan komunitas siswa kelas reguler berkompetisi secara wajar dengan waktu belajar 3 tahun. Kelas akselerasi pada awalnya dianggap sebagai solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan belajar bagi siswa dengan IQ tinggi, karena sesuai dengan pendapat teman dalam Hawadi dan Akbar yang menyatakan bahwa siswa dengan IQ di atas normal akan superior dalam kesehatan, penyesuaian sosial, dan sikap moral. Kita ke materi selanjutnya yaitu tentang pengertian konstruktivisme.
Konstruktivisme berarti bersifat membangun dalam konteks filsafat pendidikan, bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkat kecerdasannya. Lalu bagaimanakah proses belajar mengajar konstruktivisme? Mari kita bahas dalam kesempatan kali ini. Jadi PBM mengajar konstruktivisme, yaitu proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung atau satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui prosesnya asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemuktahiran struktur kognitifnya. Oleh sebab itu, pengelolaan siswa dalam memperoleh gagasannya bukan semata-mata pada pengelolaan siswa dalam memperoleh gagasannya, bukan semata-mata pada pengelolaan siswa dan lingkungan belajarnya, bahkan pada unjuk kerja atau prestasi belajarnya yang dikaitkan dengan sistem penghargaan dari luar seperti nilai, ijazah, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang isu pembelajaran konstruktivisme. Pada pembelajaran dengan pendekatan konvensional, siswa menyelesaikan banyak soal tanpa pemahaman yang mendalam, tidak melakukan eksplorasi, menemukan sifat-sifat, menyusun dan mengevakuasi konjektur. Hal ini akan mengakibatkan kemampuan penelaran siswa tidak berkembang, sehingga prestasi matematika kurang. Ini juga sejalan dengan pendapat Turmidi bahwa strategi pembelajaran yang bersifat menekan kepada hafalan atau rote learning serta mengutamakan kepada routine computation atau algebraic prodigal hendaknya sudah harus dikurangi dan diganti dengan cara menekankan kepada pemahaman seperti konstruktivisme. Baik teman-teman, sekian materi yang disampaikan oleh kami dari kelompok 12. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.